Kembali bersama saya Eko B. Supriyanto dalam The Infobank Way. Hari-hari ini masyarakat Indonesia terkena efek domino dari pandemi COVID-19. Salah satunya adalah banyaknya karyawan yang di PHK, banyaknya kantor-kantor yang tutup, banyaknya sektor informal yang terkena. Artinya pendapatan masyarakat mulai berkurang. Nah, untuk itu dalam tema pada hari ini kita akan membahas pelajaran penting COVID-19 bagi dompet Anda. Pertanyaan penting, apakah dompet Anda bertambah besar ataukah bertambah tipis? Sebagian besar mengatakan bahwa dompet kita semakin hari semakin tipis untuk hitungan 1 bulan ini dan bahkan untuk 4 bulan ke depan. Kenapa saya katakan demikian? Karena segala atau banyak hal aktivitas ekonomi mulai berkurang. Kita sering menyaksikan berita di televisi dan Infobank TV juga sudah menyiarkan betapa besar PHK yang terjadi di Indonesia akibat sektor-sektor industri yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Restoran-restoran juga sudah mulai tutup. Mal-mal sudah mulai merumahkan karyawannya. Nah, untuk itu pelajaran apa yang kita akan ambil di sini? COVID-19 mengajarkan kepada kita bahwa penghasilan kita tidak harus dihabiskan pada bulan ini juga. Pelajaran penting buat kita harus menyisihkan penghasilan kita untuk cadangan. Misalnya begini, ada perumpamaan, kalau saya seorang bujangan atau belum menikah, maka saya harus menyediakan cadangan kita sebanyak setidak-tidaknya 3 bulan gaji. Kalau kita sudah menikah, maka kita harus setidak-tidaknya menyediakan cadangan kita 6 bulan. Kalau kita sudah menikah, punya anak 1, setidak-tidaknya kita juga harus menyediakan cadangan sebanyak 9 bulan. Nah, dari mana uang cadangan ini? Tentunya setiap gaji kita tidak harus dihabiskan pada bulan ini juga. Harus disisihkan sehingga akumulasinya itu memberi cadangan kita menjadi 3 bulan. Untuk yang belum menikah, 3 bulan ini sangat masuk akal. Karena apa? Apabila kita ada pemutusan hubungan kerja, maka kita masih bisa membayar uang kos selama 3 bulan. Nah, bagi mereka yang suami istri itu hidupnya berdua, maka kita bisa hidup 6 bulan. Itulah kira-kira ilustrasi yang kita gambarkan. Nah, pertanyaan penting, bagaimana kita membeli aset? Nah, di dalam membeli aset, kita juga harus berpikir, apakah kita dengan gaji ini membeli aset dengan cara pinjaman? Kita diperbolehkan untuk melakukan pinjaman, untuk membeli aset. Yang pertama adalah sepanjang cicilannya itu tidak lebih daripada 30%, maka kantong kita akan terus siap dengan segala hal macam apapun juga. Nah, bagi mereka yang memang penghasilannya masih minimum, ini bisa dilakukan dengan membeli aset yang aset produktif. Nah, untuk itu yang kita harus bisa lakukan lagi adalah bagaimana kita mengelola dompet kita, bagaimana kita mengelola pendapatan kita. Jangan sampai segala sesuatunya itu adalah masuk ke konsumsi. Kita mulai membeli retail untuk saving, misalnya kita membeli surat utang negara yang retail, kita bisa menabung, kita bisa usaha, titip barang, dan macam-macam. Itulah yang kita bisa lakukan, dan pelajaran penting dari COVID-19 ini, bagaimana kantong kita tetap flat, tidak tebal, dan kalau toh turun, ya nggak tipis-tipis amat. Dengan demikian, yang kita bisa sarankan dari The Infobank Way, apa yang kita peroleh pada hari ini, apa yang kita peroleh pada bulan ini, tidak dihabiskan pada bulan hari ini. Karena besok masih ada waktu. Nah,
Contohnya sekarang, begitu ada COVID-19, banyak PHK, penurunan penghasilan, dan bahkan katanya juga, tuyul juga sudah mengeluh, cari uang juga sudah susah, maka kita harus selalu membuat cadangan. Seolah-olah hidup tidak untuk hari ini, tapi hidup masih akan ada di masa yang akan datang. Orang yang berhasil di dalam pengelolaan keuangan adalah orang yang melempar, mengurangi konsumsi hari ini, dijadikan investasi di masa yang akan datang. Investasi tidak harus besar, tetapi dengan investasi yang model yang sekarang ini, kecil-kecil pun juga disebut investasi. Sekian The Info Bank Way untuk Anda semuanya.